Selamat pagi. Indonesia, kita Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mila Septiana. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 16 tahun 2021 dari Kabupaten Tegal. Saya adalah staf pengelola akuntansi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah dinas yang menyelenggarakan pemerintahan umum di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki visi dan misi sesuai dengan visi misi pemerintahan Kabupaten Tegal. Visi Kabupaten Tegal adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia. Dan misi Kabupaten Tegal adalah yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat. Kedua, memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan. Ketiga, membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Kemajuan informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Pengelolaan arsip elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan dokumen pemerintah, kemudahan akses dokumen, dan juga efisien dalam penyediaan dan pencarian berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Nah, karena hal tersebut, saya mengangkat komputerisasi dokumen surat pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai inovasi baru. Nah, mari kita simak bagaimana tahapan aktualisasi yang telah terlaksana. Pada kegiatan pertama, tahapan pertama adalah pengusulan tim pengarsipan digital. Saya sedang berdiskusi dengan salah satu staf keuangan yang nantinya akan menjadi anggota tim. Setelah saya berdiskusi tentang tugas dan tanggung jawabnya, saya mengusulkan kepada mentor. Nah, setelah disetujui oleh mentor, saya kemudian ke tahap 3, yaitu pembuatan surat perintah tugas yang formatnya telah tersedia. Setelah itu, di tahapan keempat, saya meminta persetujuan kepada Kasubag Keuangan yang sekaligus mentor saya dan juga kepada sekretaris dinas dan ditandatangani oleh kepala dinas. Setelah itu, disahkan dengan stempel kedinasan. Pada kegiatan kedua, yaitu pengumpulan dokumen dan pembuatan daftar arsip, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah koordinasi dengan pihak penyimpan arsip manual. Nah, pihak penyimpan arsip manual ini adalah bendahara pengeluaran. Nah, setelah kita berkoordinasi dan juga konsultasi, kita mencari dokumen-dokumen SPC yang nantinya akan diarsipkan secara digital. Nah, sudah tersusun rapi, sudah tersimpan di lemari arsip. Nah, selanjutnya kita dalam mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, kita memilah mana SPJ yang akan kita arsipkan. Terus yang selanjutnya adalah setelah dokumen tersebut terkumpul, adalah pembuatan daftar arsip digital. Nah, pembuatan daftar arsip digital ini memudahkan untuk nantinya pengklasifikasian dalam input di database arsip SPC. Nah, setelah membuat daftar arsip, tahap selanjutnya adalah mengusulkan kepada atasan dan menerima saran dan masukan serta revisi kode klasifikasi yang nantinya akan digunakan. Pada
Pada kegiatan ketiga, yaitu persiapan dan pembuatan database arsip SPJ, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan konsep arsip SPJ. Nah, menentukan konsep ini dengan cara mengidentifikasi dari SPJ yang telah ada untuk menentukan tools-tools apa yang akan ada dalam aplikasi SPJ. Setelah itu, maka dibuatlah bagan alur proses inputnya dan juga rancangan dari display arsip. Nah, setelah itu adalah mendownload dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Itu untuk tahap kedua yang akan nantinya digunakan pada saat pembuatan arsip. Nah, ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah exam, myphpadmin, bootstrap, dan juga subplaintext. Nah, tahap ketiga adalah tahap inti dari kegiatan ini, yaitu pembuatan database arsip SPJ yang menggunakan sistem coding dan menggunakan tools atau aplikasi yang tadi disebutkan. Kegiatan keempat adalah scanning dokumen manual menjadi digital. Nah, di kegiatan keempat ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah sebelum kita melakukan proses scanning, kita terlebih dahulu membuat list dari sub kegiatan dan sampai belanja SPJ yang akan kita input ke database arsip. Nah, setelah membuat list tersebut, barulah kita masuk ke dalam proses scanning yang dilakukan bersama anggota tim. Pembagian kerjanya adalah anggota tim melakukan proses scanning dan saya melakukan pemeriksaan hasil scan. Apakah seluruh dokumen sudah terscan, lengkap, dan juga benar. Tahapan terakhir adalah tahapan uji coba. Masuk ke dalam database arsip, login menggunakan username dan password yang sudah di reset. Kita masuk langsung ke data arsip SPJ. Nah, kita langsung tambah data. Nah, di situ ada form data arsip SPJ yang harus kita isi terlebih dahulu, kita lengkapi. Ya, ada nomor dokumen, tanggal dokumen, nama dokumen, nama sub kegiatan, kode rekening, belanja, nominal, dan file dari dokumen. Nah, kita bisa menggunakan list Excel yang sudah kita buat pada proses scanning untuk mempermudah kita untuk proses input hasil scan tersebut. Setelah semua form terisi, maka klik tombol simpan, data akan tersimpan ke dalam database arsip SPJ. Nah, kita bisa melihat file yang nantinya akan dibutuhkan, baik itu untuk pemeriksaan BPK ataupun dibutuhkan oleh pihak-pihak yang lain. Tahap uji coba ini dilakukan juga bersama mentor, agar mentor mengetahui bagaimana proses input dari SPJ ke dalam database arsip. Nah, setelah itu, mentor akan mengevaluasi dan memberikan saran masukan dari apa yang sudah terinput ke dalam database SPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Endang Purwanti SIP, jabatan Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Pada siang hari ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap
hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh peserta atas nama Mila Septiana. Ada 3 poin yang nanti kami sampaikan. Yang pertama, dengan adanya pelatihan dasar CPNS yang mana mengharuskan adanya inovasi dari peserta, yaitu e-arsip surat pertanggungjawaban, itu sudah tepat karena sangat dibutuhkan pada Dinas Lingkungan Hidup, terutama di bidang keuangan dalam pengelolaan dokumen keuangan dalam atau dengan kearsipan. Kemudian yang kedua, manfaat dengan adanya e-arsip, e-arsip surat pertanggungjawaban adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian data yang dibutuhkan apabila ada pemeriksaan dari aparat pemeriksa, yaitu dari BPK maupun dari inspektorat. Kemudian kedepannya diharapkan e-arsip ini dapat konsisten dilaksanakan dan dapat dikembangkan tidak hanya sebatas surat pertanggungjawaban saja, nantinya bisa dimulai dari perencanaan hingga akhir sampai dengan pelaporan. Saya kira itu tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiadi Artawan, salah satu staf keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai aplikasi e-arsip yang dibuat oleh CPNS tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan adanya e-arsip yang dibuat oleh Saudara Mila Septiana, CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai pengelola akuntansi, sangat membantu dalam hal pekerjaan di keuangan. Salah satu contohnya misalnya kemarin saya meminta untuk melihat arsip dari salah satu GU yang telah saya buat, itu dapat dilakukan secara cepat dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Saudara Mila Septiana. Terima kasih.